demokrasi untuk semua, milik semua, Ya, termasuk kaum termarginalkan, ya. lansia, disabilitas. Kalau kayak tadi kita fokus ke yang disabilitas, apakah kemudian di partai ini memang ada kuota khusus bagi mereka? Karena mereka juga kan boleh memilih dan boleh dipilih, artinya Ya. mereka bisa masuk partai dan yang lain. Nah, itu untuk partai seperti apa kaitan dengan? Jadi gini, Demokrat ini kan partai yang terbuka. Siapapun bisa masuk sebagai kader. Tidak melihat disabilitas, lansia, atau siapapun Gen Z, silakan gitu. Iya. Kita adalah faktor yang terbuka. Jadi tidak bisa memilah dan memilih orang, Mas. Karena kita juga kan butuh konstituen. Tetap ya. Iya, gitu. Nah, kaitan dengan itu, bagaimana kaitan dengan hari ini partai politik, khususnya yang dinaungi Pak Heri, Iya. memastikan partisipasi mereka dalam pemilu dan pilkada pemilihan? Kaitannya peningkatan partisipasinya, peran partai politik ini seperti apa, Pak Heri? Ya, karena kami juga kan punya kewajiban, Mas. Bah. Punya kewajiban untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa Partai Demokrat ini loh, seperti ini loh. Kita punya 14 program kasarnya kan begitu ya. Hari ini kegiatan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik itu sudah ramah terhadap teman-teman yang rentan, mau disabilitas, lansia. Apakah memang sudah cukup atau memang ada hal-hal yang kurang? Masih harus ditingkatkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi dengan podcast Kocir, konsultasi cerdas, informasi rakyat. Masih dengan tema besar kita, yaitu penguatan kelembagaan dengan partai politik. Kali ini kita menyambangi rumah DPC Demokrat Kota Cirebon dengan tema mewujudkan demokrasi yang ramah untuk semuanya. Bersama kita sudah ada narasumber yang luar biasa, Sekretaris DPC Demokrat Kota Cirebon, Bapak Heri Kuseri. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mas. Pak Heri, terima kasih nih. Pasti sibuk sekali kegiatan partai, tapi masih menyempatkan waktu untuk kegiatan podcast kita, Pak Heri. Siap. Pak Heri, ngomong-ngomong setelah pemilu dan pilkada, apa sih kegiatan Demokrat partai hari ini? Jadi kalau di kita ini, Mas, ya ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga tuh ada pertemuan seperti Rakercap kita sudah kemarin, apa gitu sudah kita lakukan. Kemudian kita juga kalau acara-acara yang biasa kita lakukan itu ya seperti contoh kalau ulang tahun kemarin September kita pasti adakan bakti sosial dan sebagainya ya. Termasuk kemarin itu silaturahmi dan pendidikan politik sekaligus buka puasa bersama. Seluruh kepengurusan dari mulai DPC, PAC sampai dengan ranting. Itu yang kita lakukan. Intinya sih setelah pemilu pilkada tetap ada kegiatan, Pak. Tetap komunikasi kita tetap komunikasi. Nah, Pak Heri, kaitan dengan tadi kegiatan-kegiatan dari partai. Sebenarnya menurut Pak Heri nih, sebagai orang partai ya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi untuk semua? Menurut saya gini, Mas, kan merujuk pada sebuah sistem pemerintahan. Sistem di mana kan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi yang dijalankan untuk kepentingan rakyat dan eksklusif itu bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Itu yang dimaksud dengan demokrasi yang ramah untuk semua. Untuk semuanya. Iya. Nah, Pak Heri, kalau demokrasi untuk semua dari sudut pandang partai politik, sebenarnya kelompok mana saja sih yang sering tersisihkan kaitan dengan tadi demokrasi? Terkadang gini, Mas, kita terkadang yang termarginalkan menurut saya itu kan kaum disabilitas ataupun lansia. Mungkin kalau lansia itu kan karena mungkin pemahaman ya. Betul. Cara pemahamannya kan beda dengan kita-kita nih. Kalau lansia kan istilah kasarnya manut sajalah kan gitu ya. Itu yang mungkin menurut saya itu yang termarginalkan itu ya disabilitas dan kaum lansia. Kaum lansia. Nah, untuk memastikan bahwasanya kaum yang termarginalkan tadi disabilitas, ke lansia, mungkin ada hal yang termarginalkan lain, untuk memastikan mereka mendapatkan demokrasi dalam tanda kutip, demokrasi yang sama rata dengan yang lainnya,
Itu bagaimana? Nah, mungkin gini Mas, kan beda nih. Disabilitas kan mungkin ada strategi tersendiri kan. Disabilitas itu mohon maaf, ada kan tunarungu, tunawicara, Betul, hal-hal betul. lain gitu ya. Nah, itu kan ada strategi yang harus kita pakai untuk mereka. Nah, untuk lansia, itu kan pemahaman atau kita memberikan pengertiannya juga kan harus penuh dengan kesabaran. Betul. Ya kan, mereka tidak mungkin kita kasih bla 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 bla, mereka akan mengerti kan tidak mungkin. Jadi menurut saya untuk lansia ini ya kita nih harus persuasif lah kepada mereka gitu untuk memberikan pengertian bahwa demokrasi itu loh begini loh gitu. Gitu Mas. Nah, kaitan dengan tadi demokrasi untuk semua, milik semua. Iya. Termasuk kaum termarginalkan, lansia, disabilitas. Kalau kayak tadi kita fokus ke yang disabilitas. Apakah kemudian di partai ini memang ada kuota khusus bagi mereka? Karena mereka juga kan boleh memilih dan boleh dipilih. Artinya mereka bisa masuk partai dan yang lain. Itu untuk partai seperti apa kaitan dengan? Jadi gini, Demokrat ini kan partai yang terbuka. Siapapun bisa masuk sebagai kader. Tidak melihat disabilitas, lansia atau siapapun Gen Z, silakan gitu. Iya. Kita adalah faktor yang terbuka. Jadi tidak bisa memilah dan memilih orang, Mas. Karena kita juga kan butuh konstituen. Tetap ya. Iya, gitu. Nah, kaitan dengan itu, bagaimana kaitan dengan hari ini partai politik, khususnya yang dinaungi Pak Heri, memastikan partisipasi mereka dalam pemilu dan pilkada pemilihan? Kaitannya peningkatan partisipasinya, peran partai politik ini seperti apa? Iya, karena kami juga kan punya kewajiban, Mas. Punya kewajiban untuk memberikan pengertian kepada mereka. Bahwa Partai Demokrat ini loh, seperti ini loh, kita punya 14 program kasarnya kan begitu ya. Kan kita kan di nomor 14 nih Mas, kan ada program 14. Nah ini kita harus sampaikan kepada mereka, agar mereka tuh memahami loh ini loh Partai Demokrat punya, kasarnya orang punya dagangan lah. Nah itu Mas. Nah kaitan dengan hal itu, pasti ada hambatan Pak. Pasti. Nah kita khusus, karena kaum rentan ya. Khusus ke disabilitas. Kalau tadi kan kaitan dengan yang lansia, pemahamannya harus sabar ya. Kalau di rekan-rekan disabilitas, hambatan untuk penyampaian yang tadi program partai itu seperti apa? Kalau untuk disabilitas, hambatannya seperti apa? Ya, kita ketemu dengan apa nih Mas? Kalau kita ketemu, mohon maaf sebelumnya. Dengan tunarungu kan beda kita cara penyampaiannya. Dengan tunawicara kan apalagi kan itu kan. Jadi itulah kita harus punya strategi tersendiri gitu loh. Bagaimana kita penyampaian kepada mereka. Kalau yang lain sih mungkin kita bisa ya. Itu aja mungkin antara tunawicara dengan tunarungu ini harus bahasa isyarat lah ibaratnya. Berarti tadi ya hambatannya berarti kemampuan dari partai punya orang yang bisa membahasakan itu ya. Orang seperti itu ya Pak. Betul. Nah, kaitan itu Pak. Apakah hari ini kegiatan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik itu sudah ramah terhadap teman-teman yang rentan, mau disabilitas, lansia? Apakah memang sudah cukup atau memang ada hal-hal yang kurang? Masih harus ditingkatkan. Nah, kira-kira apa yang ya itulah maksudnya masih harus ditingkatkan kan. Kita sebagai pengurus partai ya kan harus sering-sering rajin kepada mereka, baik kaum disabilitas ataupun lansia gitu, agar mereka jauh lebih memahami posisi kita sebagai orang partai politik. Nah, partai politik hari ini mau nggak mau harus melibatkan kaum muda nih Pak. Gen Z. Iya Gen Z. Di Kota Cirebon sendiri memungkinkan Gen Z nanti 2029 kan 50% Pak. Betul. Nah kaitan itu bagaimana partai politik kemudian menjangkau mereka, karena kan mereka itu ngapain sih partai politik, lebih apatis daripada yang lainnya. Mungkin mungkin seperti itu. Nah untuk menarik, karena menarik mereka kan otomatis berbeda dengan caranya beda. Betul. Nah caranya untuk partai seperti apa menarik mereka? Nah seperti ini Mas, kayak yang kita lakukan ini contoh gampang ya. Pada saat acara-acara ulang tahun partai ataukah 17 Agustus, kita sering bawa mereka Mas. Kita ajak mereka gitu loh, bergabung, apakah dalam bentuk lomba ataupun dan tahun berapa ya kita pernah mengadakan acara jalan santai itu sampai 15.000 orang gitu Mas. Dan termasuk Gen Z. Gen Z-nya lebih banyak Mas. Lebih banyak. Berarti sebenarnya mereka tertarik juga ya Pak? Nah tinggal kita bagaimana cara kita membuat ramuannya Mas. Ramuan untuk mereka tuh apa gitu. Contoh ya sekarang lagi berarti lari 5 km. Oh iya. Apakah mungkin itu yang akan kita lakukan. Padel mungkin ya Pak? Iya. Padel mah mahal Mas. Jadi mungkin itu. Ya kita contoh ya kemarin tuh ada acara lari ya. Sekarang lagi kan gitu ya 5 km 10 km.
Apa banyak? Nggak banyak yang orang Gen Z, banyak. Mas. Banyak ya. Sebenarnya tergantung berarti bagaimana dikemasnya ya, Pak ya. Betul. Kita buat menunya seperti apa gitu. Pak. Hari ini itu Pak ada beberapa yang dalam tanda kutip ya, orang politik mah elitis. Bener gak sih Pak elitis? Apa memang itu hanya gaungan dari media sosial saja Pak? Ya memang mungkin ada sebagian, ada sebagian nggak semua. Gaungan juga bisa Mas. Elitis mah tergantung kepribadiannya sih Mas sebenarnya sih. Tergantung berarti orang per orangnya. Betul, personalnya. Personalnya. Nah, masih nyambung nih Pak dengan tadi kaum elitis. Sekarang kaitan dengan politik identitas. Nah, partai sendiri menanggapi terkait dengan politik identitas seperti apa Pak? Jadi begini, kadang-kala kan orang kan lebih mementingkan identitas diri, contohnya gitu ya. Betul. Saya nih gitu. Iya. Nah, seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Gitu loh. Karena hari ini memang itu banyak terjadi Pak, dan Ya. itu mungkin yang menjadikan orang lain atau masyarakat itu malas lah gitu. Apatis. Iya betul. Nah Betul. itu menanggapi seperti itu partai politik seperti apa Pak? Ya, mungkin gini, kita sebagai partai politik menerangkan bahwa tidak semuanya seperti itu. Mungkin adalah beberapa, tapi yang lebih baik pun lebih banyak gitu aja. Nah kaitan dengan kolaborasi nih Pak, bagaimana sih Pak kolaborasi antara partai politik Ya. dengan kami lembaga KPU kaitan dengan mendorong tadi partisipasi publik Pak? Sebenarnya gini Mas, kita harus berkolaborasi ya antara KPU sebagai penyelenggara dan kita sebagai partai politik itu harus Mas, harus berjabat tangan, beriringan bersama ya kan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Itu. Nah bentuk kerjasama antara partai politik dengan KPU seperti apa sih Pak? Yang sudah berjalan atau yang mungkin akan digagas oleh partai yang dinamai oleh Bapak Pak? Ya mungkin aja yang tadi saya sampaikan bisa saja pada suatu saat nanti gitu ya. Kita mengadakan suatu acara lah, apapun itu acaranya, entah musik kah, entah olahraganya, ya apa salahnya kalau kita gandeng sambil sosialisasi gitu loh. Betul. Ya kan, bisa saja kan kita ambil konser lah, apa yang anak muda yang disukai sekarang kan ya, band kah, apakah gitu ya, atau kan acara olahraga apapun gitu lah. Kan kita bisa menggandeng dengan KPU. KPU kita ajak gitu, ayo bareng-bareng sambil sosialisasi kan begitu. Kita sebagai panitia, nah KPU sebagai pendamping nanti. Intinya apapun kegiatannya dalam rangka peningkatan partisipasi Pak ya? Betul. Pak, kalau terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kami minta dari Bapak statement terakhir lah buat rekan-rekan atau warga Kota Cirebon khususnya terkait dengan menjadi pemilih yang cerdas dan jangan golput Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada KPU ya. Jadi statement saya terakhir itu, mari kita bersama-sama, baik itu partai politik ataupun KPU sebagai penyelenggara pemilu, bersama mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih jauh baik memahami pentingnya demokrasi. Jadi supaya mereka menggunakan hak pilihnya sebagai hak pilih sebagai warga negara untuk pada saat nanti penyelenggaraan baik gitu pilkada ataupun pileg gitu Mas. Itu intinya. Itu ya. Iya. Jadi mengajak seluruh masyarakat Iya. menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput Pak ya. Betul Mas, betul. Pak Heri, terima kasih waktunya. Waktunya sempit tapi obrolan kita lumayan padat dan bisa kita lanjutkan nanti di lain kesempatan Pak ya. Baik. Sukses selalu buat Bapak dan rekan-rekan yang ada di partai. Ya, terima kasih kepada KPU seluruh KPU ya. Ya. Pertemuan siang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua, bagi KPU, bagi partai politik ataupun masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas ya. Sedulur KPU, demikian bincang-bincang kita dengan Sekretaris DPC Demokrat Kota Cirebon. Selanjutnya kita akan saksikan dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.